أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. Masukkanlah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanyalah diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Surat At-Tur, surat ke-52, ayat 16, 17, dan 18. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin,
Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minal zalimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami dari bumi Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, kami hadir untuk senantiasa mengajak diri kami, keluarga besar kami dan anak-anak kami, siswa-siswi kami, sahabat-sahabat guru, dan juga bapak ibu wali murid, dan seluruh saudara-saudari kami kaum muslimin, kaum muslimat, senantiasa doa kami semoga Allah senantiasa melindungi kita. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat walafiat. Dan pada hari ini adalah tatap muka yang perdana. Setelah sekian lama kita tidak bertemu secara langsung, kami hanya bisa bertemu melalui Zoom. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, kami bisa bertemu langsung dengan anak-anak kami. Betapa bahagianya hati kami. Semoga pertemuan ini tidak hanya di dunia ini saja, tapi berlanjut nanti kita berkumpul dan bertemu di akhirat nanti, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kami semoga kita semuanya yang masih hidup ini bisa hidup secara husnul, yaitu hidup secara khair. Semoga Allah berikan panjang umur, bil barokah, wa bita'atillah, sihah wal afiyah, dan mudah-mudahan wafat kita semua nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ali Imran 102 sampai 200. Doa-doa kami untuk seluruh guru-guru kami dan juga siswa-siswi kami, bapak ibu wali murid yang ada di dunia ini, dan juga para pemimpin yang ada di dunia ini, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Mudah-mudahan semua aset yang kita tempati ini akan menjadi ladang jariah bagi kita semuanya. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi orang yang soleh dan solihah, yang akan ditakdirkan bisa amal jariyah, bisa mendidik anak yang soleh dan solihah, dan mempunyai ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ciri-cirinya iman takwanya kokoh dan ipteknya juga kokoh.
semakin lama semakin baik dan semakin cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari kita senantiasa berdoa, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bertafaqoh fiddin, yaitu senantiasa memperkokoh yang namanya agama ini. Islam kita perlu diperkokoh, iman kita perlu diperkokoh, dan ihsan kita pun perlu diperkokoh. At-Taubah 122, agar kita bisa menjaga diri kita, keluarga besar kita, dan siswa-siswi kita, serta umat dari ganasnya api neraka. At-Tahrim ayat 6-8. Dan marilah kita sebagai apapun di muka bumi ini, sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai TNI, ataupun warga bumi, marilah kita menjadi insan yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bekerja dan berkinerja yang terbaik. At-Taubah 105 dan juga surat 61 namanya As-Saff ayatnya 10-14. Mari kita berdagang, berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan ucapan kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, li'ila li kalimatillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Surat At-Tur ayat 16. Ketika mereka tidak dapat mengingkari kenyataan dan mengakui bahwa itu bukan sihir dan bukan pula akibat salah melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka supaya masuk ke dalam api neraka untuk merasakan betapa panasnya api neraka. Orang-orang yang dolim, orang-orang yang kufur, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, selama hidup di dunianya tidak yakin, tidak percaya, ragu-ragu kalau siksa kubur itu ada. Setelah dia mati, baru melek, baru ngelilir bahwa siksa kubur itu ada. Tapi yakinnya mereka itu adalah terlambat. Sudah masuk kubur, ngerengek minta dihidupkan lagi, mau jadi orang baik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan
bahwa bersabar atau tidak keadaannya serupa bagi mereka. Karena seorang yang tidak sabar akan sesuatu, maka ia berusaha untuk menolaknya, baik dengan menjauhinya ataupun dengan mengatasinya. Namun lain halnya dengan hari kebangkitan, sebab adab di akhirat tidak sama dengan adab di dunia. Karena orang yang diadab di dunia, bila ia bersabar, ia akan mendapat manfaat dari kesabarannya, baik manfaat yang berupa balasan di akhirat nanti maupun pujian di dunia berkenaan dengan kesabaran dan ketabahannya. Dan kalau dia tidak sabar dengan pengertian berkeluh kesah, tentulah ia dicela dan dianggap kekanak-kanaan. Akan tetapi kesabaran di akhirat tidak ada manfaatnya, karena akhirat bukan tempat beramal, tetapi untuk mendapatkan ganjaran dan pembalasan. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia itu akan menerima pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala jika perbuatan mereka di dunia baik, mereka akan menerima balasan yang baik pula. Di akhirat juga demikian. Bila di dunianya baik, maka di akhirat pun akan menerima balasan yang baik. Dan jika perbuatan mereka di dunia jahat, kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, mereka di akhirat akan menerima balasan setimpal dengan kejahatannya. Allah berfirman, wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak mendolimi seorang jua pun. Al-Kahfi 49. Tegasnya Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Balasan itu akan diterima apakah bersabar atau tidak, pasti terlaksana. Marilah sabar, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sabar dan sholat itu menjadi penolong kita. As-sabru yu'ainu ala kulli amalin. Sabar itu bisa menolong seluruh pekerjaan kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar yang namanya sabar pada saat taat, pada saat kita beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Semua dibutuhkan yang namanya kesabaran. Orang itu bisa sabar dan bisa sholat dengan baik kalau mereka semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia punya iman, dia punya ilmu, dan dia beramal dengan ikhlas, dan dilakukannya dengan istiqomah.
Surat kedua ayat 45 sampai 46. Orang itu bisa sabar, harus punya Islam yang baik, imannya yang baik, taat pada Allah, taat pada Rasulullah, taat pada para pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa saja namanya, ditaati. Dan juga benar, belajar benar. Makanya kalau kita ngaji, selesai itu kita membaca Shadaqallahul Adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, baru kita bisa menjadi orang yang sabar. Sabar termasuk pada waktu menghindari larangan-larangan Allah. Itu juga berat. Kalau kita tidak ditolong sama Gusti Allah, kita tidak bisa. Sabar dalam kejayaan, sabar dalam kemewahan, sabar dalam pangkat dan jabatan. Kita tidak boleh sombong, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah amanah ataukah kita ini khianah? Dan kita bisa bersabar apabila sholat kita khusyuk. Untuk belajar sholat khusyuk, caranya lakukan dengan cara yang ilmiah dan juga ingat mati. Dengan ingat mati, dzikrul maut, bahwa kita pasti semuanya akan kembali. Kita akan melakukan sholat, ngaji dan apapun dengan terbaik. Demikian juga orang-orang yang sabar pada saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersabar, dia menemukan mutiara-mutiara hikmah yang luar biasa, sehingga dia akan menjadi orang-orang yang dermawan, yang mau berderma, berinfak, berzakat, bersedekah, untuk membagikan sebagian harta bendanya untuk fisabilillah, dan juga perlu menahan dirinya, dan juga perlu menahan nafsunya, dan senantiasa berzikir kepada Allah pada saat duduk, berdiri, berbaring di rumah, di kantor, di mana saja, senantiasa berzikir, ingat kepada Allah. Apa yang diucapkannya ucapan yang terbaik, dan apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang baik. Insya Allah mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayat 17. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang yang takut akan murka Tuhannya, mereka melaksanakan ibadah kepada Allah baik dengan terang-terangan atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan dan menjalankan peraturan-peraturan agama, tidak mengerjakan suatu perbuatan maksiat, yakni tidak menodai dirinya dengan dosa dan tidak menodai jiwanya dengan kedoliman, kekufuran, kefasikan, kemunafikan dan kemusyrikan. Kepada mereka Allah memberikan balasan surga
Di dalamnya mereka bersenang-senang, mereka mendapat apa yang belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka dengar, dan belum pernah diterangkan oleh seorang manusia pun. Semuanya itu sebagai balasan atas perbuatan baik mereka selama hidup di dunia. Mereka menjauhi kemewahan duniawi yang membuat lalai kepada ibadah serta bersabar atas cobaan-cobaan yang menimpa mereka dengan harapan agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur menjadi orang-orang yang bersyukur, jadi guru-guru yang bersyukur, jadi TNI yang bersyukur, jadi siswa-siswi yang bersyukur, dan jadilah Bapak Ibu wali murid di bumi ini, Bapak Ibu wali murid yang bersyukur. Insya Allah dengan syukur akan menjadi makmur. Kita lanjutkan ayat yang terakhir, ayat yang ke-18. Dalam ayat ini digambarkan bahwa mereka merasakan sukacita dan kebahagiaan yang penuh karena anugerah dan hadiah-hadiah yang dilimpahkan Allah kepadanya. Mereka tidak pernah terganggu oleh segala macam was-was atau dihinggapi oleh perasaan lelah. Mereka betul-betul berada dalam kesenangan dan kenikmatan serta kelazatan luar biasa. Muka mereka berseri-seri, ceria dan riang gembira. Mereka telah diselamatkan oleh Allah dari adab. Mereka kini merasakan segala kenikmatan dan jauh dari kesengsaraan. Itulah kesenangan yang benar dan nikmat yang abadi. Luar biasa. Mudah-mudahan kita ini di sini senang, di sana senang, dan di mana-mana hatiku senang. Itulah gambaran para penghuni surga nanti yang berakhlak mulia, yang mempunyai sifat sidik, fatonah, amanah, tablik. Mudah-mudahan siswa-siswi kita, Bapak Ibu wali murid dan sahabat guru yang ada di bumi ini menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan barokah tatap muka hari ini anak-anak kami. Mudah-mudahan semakin bersemangat di dalam membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah di lembaga pendidikan Al-Falah ini ya Allah, dan di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi langkah-langkah kita, dan Allah mudah-mudahan memberikan kejayaan selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka kepada akhi filah, guru-guru Al-Quran dan guru-guru umum semuanya yang mencintai Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Surat 33 ayat 33 sampai ayat 59 surat Al-Ahzab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.